Beriring kepada kasamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang Kau selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita dapat pujian ini ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan kebahagiaan keluarga Bapak Ruben, mari kita mendoakan mereka. Mungkin doa syafaat. Doakan keluarga, kelebihannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami semua umat-Mu Mas Tani di Victoria ini berkumpul satu di dalam keluarga Pak Ruben. Kami percaya semua karena kebetulan dengan rencana-Mu yang berindah ya Bapa, memberikan kebahagiaan kepada keluarga Pak Ruben. Dan tandanya ya Tuhan, Kau kirimkan satu putri ya Tuhan yang satu. Kiranya Tuhan betapa bahagia lahir dengan kiranya Kau berikan kesehatan putrinya ya Tuhan, juga ibunya pasca operasi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang jamah
Tuhan yang akan segera sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Amin. Berkati ya Tuhan hari-hari mereka semakin bertumbuhnya putri Pak Ruben Tuhan, membawa berkat bagi keluarga, juga bagi warga sekitar sini Bapak. Kami percaya ya Yesus, hanya Engkau lah kekuatan itu ya Tuhan. Engkau lah perlindunganku, perlindunganmu ya Tuhan, yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mengatakan ya saat ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Saat rutinitas kami juga ya Tuhan, Kau berkati seluruh warga ya Tuhan. Bukan karena Victoria Nasrani saja ya Tuhan, umat-umat yang lain ya Tuhan yang belum mengenal Kau ya Bapak. Kiranya Kau bawa ya Tuhan dalam kebahagiaan ini ya Bapak. Kami percaya rindu kami ya Tuhan, rindu kami semua ya Bapak. Serahkan semua kepadamu ya Bapak. Terima kasih ya Yesus atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ingin Shalom semuanya. Mungkin ada cerita saya daripada yang ambil alih. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dikasih Tuhan. Kita sudah hadir ke Bapak Ruben merangka acara yang kita tengok anak dari Pak Ruben. Kita berarti kebahagiaan Pak Ruben. Alangkah baiknya kita juga mau mendengarkan saksian dari Pak Ruben dan bagi-bagi berkat buat kita semua yang ada. Terima kasih, silakan Pak Ruben. Terima kasih terlebih dahulu buat Tuhan, karena pada malam hari ini kita masih dipertemukan dengan semangat sukacita memuji nama Tuhan. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk melihat dan berbagi kebahagiaan bersama. Sedikit cerita, kami nikah 2017 Bapak Ibu. 2017 di Desember tanggal 21. Setelah menikah pasti harapannya punya anak. Tapi Tuhan rencananya beda. Saya pikir dulu waktu sebelum nikah, buat anak gampang. Ternyata Tuhan tidak seperti apa yang saya mau gitu. Jadi selama 2 tahun itu kan kosong. Saya sama istri kan tahun pertama kan udah mana gitu kan, tahun kedua udah mulai agak-agak ketemu bosen segala macam gitu kan. Tibalah waktunya di tahun pertama itu kita udah kontrol lah kita gitu, cek kesehatan. Tapi saya debat sama istri, seakan-akan kau gak punya Tuhan, saya bilang. Saya selalu bilang gitu. Tapi ya supaya tidak bentrok terus ya udah kita ikuti. Nah, ternyata dua-duanya sehat. Ya dokternya bilang ya kalau Tuhan belum berkehendak gimana Pak? Hanya dibutuhkan kesabaran dan meminta. Terus saya bilang ya udah, kita apalagi istri kalau dua tuh sampai nangis segala macam, minta ya. Akhirnya sampai setahun lebih ya kan,
saya jalan-jalan ke sini nih Pak nih, niat saya nggak ada beli rumah kemarin, jalan-jalan ke daerah Pasar Kemis. Nah pas lihat rumah udah saya ganti fokus nih kan, udah fokus ke rumah aja dulu. Ketika jalan ketemu rumah ini untuk anak ya, untuk tetap tapi tidak terlalu ibaratkan kita genggam pasir lah, terlalu genggam banget kan bertaburan ya gitu ya, cuma kita genggamnya nggak terlalu genggam gitu. Proses rumah dulu segala macem, ternyata dari proses itu Tuhan lancarkan dari ini batalan gitu, batalan pas kita kasih data langsung seminggu langsung di ACC BPJS, seminggu lagi di ACC mandiri semua ACC. Tanpa kita sadari memang kita itu diarahkan dulu gitu kan. Nah setelah diproses segala macam ini itu saya cuma 3 bulan langsung nempatin gitu. Bulan 6 gitu. Bulan 6 saya 2019 nempatin pindah di sini. Nah setelah rumah jadi ya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bila rumah ini menjadi berkat buat saya, tunjukkanlah. Tapi saya tidak lupa untuk selalu berbuat baik. Bukan ada orang bilang lu harus kasih orang yatim piatu, saya kasih waktu itu banyak tuh kadang sekolah segala macam gitu. Saya ikutin apa yang menurut saya baik, ya kan? Itu setelah berjalan waktu segala macam, nah tahu terasa ternyata Tuhan kasih di bulan 11. Yang lebih parah yang dulu ada itu namanya saya datang bulan bohongan ya, pernah itu udah berharap banget, itu ingat banget, udah 10 hari telat ya kan, terus seneng pas beli ini jam 1-nya bohong, ternyata nangis lagi kan, udah seneng banget bisa sampai jaga terus 10 hari kan. Kalau ibu-ibu kan suka lihat tanggal ini kan, nangis lagi, jatuh lagi sini kan. Saya selalu bilang kalau kita terlalu berharap sama Tuhan, meminta, memaksa, Tuhan akan bakal tidak kasih satu kali. Tapi bagaimana kita cara untuk menyiapkan diri sebagai orang tua dulu. Kalau Tuhan sudah lihat kita sudah siap sebagai orang tua, Tuhan kasih selalu seperti itu. Terus nangis ya dibujuk lagi ya kan. Nah tapi ternyata ya memang Tuhan itu baik lah. Dan saya di bulan 11 pas dia sendiri kan, mungkin karena ngajak kan sendiri coba-coba positif ya kan. Wah di situ tuh jam 3 pagi kayak langsung bangun, bahkan sampai makasih gua udah kayak ini gitu kan. Namanya kan bagus itu, luar biasa segala macam itu. Nah dijaga, terus pas udah mulai 2 bulan tuh kan apa sebulan oprek itu kan, penahan ya kan. Wah khawatir banget itu, sampai aku cuti 3 hari, pokoknya dijaga banget lah bahkan itu. Nah, sampainya ya pada intinya proses Tuhan itu melihat prosesnya manusia ke saya gitu. Bagaimana engkau cara menjaga apa yang telah aku berikan ya. Jadi setelah ini terus masuk lagi proses 7 bulan. Nah, kan ada kalau dalam Batak ada acara banyak proses segala macam. Nah pas proses di rumah sakit itu lebih ini lagi nih, udah di mana, apalagi istri masih di rumah kan gelisah mulu, kadang ada kontraksi bohongan ya, sampai mobil pagi-pagi mau saya keluarin ternyata bohongan gitu kan. Ya itu seninya lah itu ya. Tapi memang di sini saya bilang ya Tuhan itu memang luar biasa. Kalau kita gunakan dengan iman yang benar-benar iman ya, Tuhan itu ada. Dan penyertaan Tuhan itu sampai sekarang saya masih rasakan. Maka saya bilang karena usaha itu, saya di pekerjaan Toyota kalau tidak mengandalkan Tuhan, saya tidak akan sampai seperti itu. Makanya saya berbagi sukacita buat Bapak Ibu yang belum dikasih Tuhan itu, tetap meminta sama Tuhan, tetap berbuat baik, tetap meminta, tetap kalau misalnya proses segala macam. Kemarin sih prosesnya ada kayak ya belajar toge itu tadi itu proses layapannya ya, untuk menyempurnakan gitu kan. Nah jadi di balik ini setelah saya lihat ternyata saya udah jadi bapak gitu, bahagia banget, bahagia sampai pokoknya gimana sih, kado terindah ketika itu juga Agustus ya, saya kan lahir di Agustus gitu kan. Kado terindah yang kami nantikan Tuhan ternyata kasih gitu, kasih gue. Wah waktu di Tuhan udah jadi bapak gitu, langsung dapat besoknya hasil dulu proses dulu
ada suatu waktu terlintas pikiran saya, ya di balik kebahagiaan saya itu ada tanggung jawab yang berat. Oh iya, saya harus merubah semuanya satu dengan sikap yang tidak apa ya, gimana sih kalau jadi seorang bapak itu, terus ya harus bertanggung jawab, bertambah semangat lagi kerjanya. Jadi di balik hadiah terindah ini Tuhan itu ya Ben, gue kasih ini tapi lo harus bertanggung jawabkan sampai kelak dia nanti dewasa. Nah untuk pertanggungjawabkan ini tidak mudah. Saya kembali berpikir kepada orang tua saya. Wah, orang tua saya membesarkan kami 5 orang, gimana ya dulu ya. Nah kadang itu, aduh Pak, kadang gue, gimana ya orang tua saya dulu membesarkan saya, apakah saya bisa seperti orang tua saya. Tetap, makanya pada itu saya berharap Tuhan, ya Tuhan jangan biarkan kebahagiaan ini melebihi sehingga saya lupa diri. Ya, Tuhan ya saling, sebelum Tuhan ingatkan kita, saya sebagai ya nyadar diri lah gitu. Sebagai manusia yang berdosa, saya bisa gitu. Makanya di balik ini ya, tapi di balik tanggung jawab itu Tuhan juga tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan umatnya berjalan sendiri untuk membesarkan anak ini. Tuhan selalu, ya saya yakin Tuhan punya rezeki. Ya, anak saya pasti ada rezekinya kasih Tuhan. Tapi bagaimana seorang ayah untuk ya berusaha lah, setidak berusaha gitu. Nah, saya bilang kadang waktu istri kosong itu, udah kamu percaya aja, burung pipit aja di atas sana Tuhan pelihara loh. Yang jauh lebih berharga itu manusia itu, burung ini dipelihara Tuhan, dia bilang itu. Ya kita meminta aja. Meminta juga tidak berarti memaksa. Permintaan kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya saya kadang ya namanya itu kadang gitu, saling menyadarkan gitu. Nah kayak itu bapak-bapak semuanya, saya juga mengucapkan banyak bersyukur ditempatkan saya di klaster Victoria ini. Begitu tetangga baik. Saya juga nggak nyadar juga ada tetangga kita yang telepon saya gitu. Saya baru ngeh gitu, Pak Ruben mana? Itu benar-benar walaupun buat saya itu sepele ya, tapi buat dia sepele. Cuma buat saya itu kayak, wah iya ya. Ya mungkin ada kali perbuatan saya yang baik, mungkin waktu itu dia ingat kan, itu nggak tahu. Makanya ketika Pak Ade bilang ya, itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Itu kalau buat pagi mau pasti ya sepele lah gitu. Tapi buat saya yang ngerasain jam 11 malam saya baru pulang ke sini untuk coba kalau nggak pasti nongkel lagi segala macam, malam balik lagi ke rumah sakit. Makanya saya bilang saya bersyukur banget sama Tuhan ditempatkan di Victoria ini penuh warga yang baik-baik. Makanya saya harus bilang kalau gitu ya semoga warga Victoria selalu sehat panjang umur. Karena cuma itu yang bisa saya berikan, doa buat semuanya. Maka ya tidak terungkapkan lah Bapak Ibu gitu untuk kebahagiaan besar ini. Ya mertua saya juga jadi naik posisi ya kan, cucu pertama. Ya, semoga mertua saya panjang umur karena kan mereka anak pertamanya ya. Nah di orang tua saya juga ini cucu kedua karena adik saya juga nikah kemarin. Jadi dua nikah, kalau oleh Batak kan dari perempuan lah. Kalau sekarang udah ada cucunya, berarti nama orang tua atau itu neneknya ada diganti posisinya gitu. Jadi saya berharap semua orang tua panjang umur gitu. Makanya dengan waktu Tuhan itu indah gitu ya. Waktu Tuhan itu indah. Kalau kita selalu ibaratkan ya walaupun nggak terlihat gitu, ya Tuhan itu ya ada gitu. Bahkan saya bilang, kadang-kadang orang tua bilang, orang Tuhan yang terlihat itu adalah seorang ibu. Kalau kamu di perantauan memperlakukan orang tua sebagaimana orang tuamu di perantauan, pasti kamu akan berhati. Karena di saya yang meyakini ya, orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. Ya, bagaimana untuk merawat anak. Makanya saya bilang bersyukur bahagia banget lah, bahagia dengan pas ulang tahun dikasih anak ya kan.
saya kan 13, 8. Kayak udah kado terindah banget lah. Nah di dalam poinnya itu saya ada tanggung jawab yang harus masih start lah ya Pak ini itu. Jadi singkat ceritanya nah, luar biasa berkat Tuhan. Ya waktu itu. Terima kasih buat cita-cita dari Pak Ruben yang panjatkan kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberikan jalan. Apa yang kita mau belum tentu Tuhan akan berikan, dan yang Tuhan berikan itulah pasti yang terbaik. Untuk selanjutnya sepakat dua kata-kata dari rekan-rekan kita, mungkin Pak Cahyo. Pak Roy. Ikut bahagia. Ya, untuk mewakili warga Nasrani, kami mengucapkan selamat berbahagia untuk kelahiran putrinya, Pak. Terima kasih Pak.